Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat pagi. 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 Baik, terima kasih Bapak Ibu, semangat sekali hari ini. Bapak Ibu, di sini kita sudah memasuki ke hari kelima pertemuan pelatihan kita ini. Nah, hari ini nanti kita akan membahas tentang asesmen ya. Tapi sebelum itu silakan Bapak Aziz untuk memimpin doa terlebih dahulu. Silakan Bapak Aziz. Terima kasih Bu Ayu. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Pak Aziz. Bapak Ibu, untuk menambah semangat kita supaya nanti kita bisa fresh sampai selesai ya. Saya minta tolong untuk salah satu dari Bapak Ibu semuanya memimpin ice breaking terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu, siapa yang mewakili untuk memimpin ice breaking pada hari ini? Saya Bu. Silakan Bu Desmi. Ya, untuk ice breaking kita saat ini nggak usah panjang-panjang ya Bu, Bapak. Jadi ice breaking kita saat ini hanya berupa teka-teki saja ya. Jadi yang bisa menjawab silahkan angkat tangannya dan dijawab. Nah, teka-tekinya berupa gini. Saya berada di depan rumah dan saya berada di belakang pagar. Siapakah saya? Ada yang tahu? Adakah yang tahu? Siapa ini? Pak Aziz, Bu Seli. Ayo, coba berpikir. Ya, silakan Bu Seli. Ya, betul sekali. Tepuk tangan ya. untuk Bu Seli. Tepuk tangan buat Bu Seli dan Bu Desmi. Mantap, Bu Seli. Ya. Jadi, jawaban Ibu Seli benar. Selamat ya Bu Seli. Benar ya Bu Ini ya. saja ya ice breaking kita saat ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Desmi. Kita tepuk tangan sekali lagi untuk Bu Desmi. Baik, terima kasih Bu Desmi sekali lagi. Semoga dengan awalan ice breaking ini nanti kita bisa terus semangat ya. Dan kita bisa terus bahagia ya, supaya nanti apa yang kita sampai kita pelajari nanti bisa kita serap bersama-sama. Baik, sebelumnya saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, seperti yang saya bilang tadi di awal, hari ini kita akan mempelajari mengenai asesmen diagnostik. Nah, di mana sudah kita ketahui ya, asesmen diagnostik. Asesmen itu adalah penilaian ya, penilaian pada peserta didik. Nah, tujuan pembelajaran untuk asesmen diagnostik ini adalah 1. Peserta dapat memahami konsep tentang asesmen diagnostik. 2. Peserta dapat memahami jenis-jenis asesmen diagnostik. Nah, dari tujuan yang saya bacakan tadi, di sini saya akan ada refleksi diri ya untuk Bapak Ibu semuanya ya. Dimulai dari diri sendiri ya, dimulai dari diri. Sini ada 2 pertanyaan Bapak Ibu, nanti silakan dijawab. Pertanyaan yang pertama adalah, bagaimana Bapak Ibu selama ini melakukan asesmen diagnostik? Yang kedua, apa harapan Bapak Ibu dalam memahami unit asesmen diagnostik ini terkait peran Bapak Ibu sebagai tenaga pendidik? Nah, pertanyaan ini silakan dijawab Bapak Ibu. Saya beri waktu 5 menit. Baik, silakan Bapak Ibu. Siapa yang sudah mempunyai jawaban?
Saya, Bu. Oh iya, Bu Desmi, silakan. Ya, terkait pertanyaan nomor 1, bagaimana Bapak Ibu selama ini melakukan asesmen diagnostik? Jadi menurut saya, asesmen diagnostik itu saya lakukan pada awal tahun pelajaran untuk mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan peserta didik. Jadi asesmen ini saya gunakan dalam bentuk soal pilihan ganda. Mungkin itu jawaban dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Desmi. Mungkin ada sanggahan dari teman-teman lain untuk terkait soal nomor 1? Pak Aziz, Bu Seli ada? Oke, kalau tidak ada ya, berarti di sini ya kesimpulannya dari jawaban dari Bu Desmi ya, nomor 1 bagaimana selama ini melakukan asesmen diagnostik, yaitu kita mulai asesmen diagnostik ini di awal pembelajaran ya pada siswa. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, apa harapan Bapak Ibu dalam memahami unit modul ini terkait peran Bapak Ibu sebagai tenaga pendidik? Silakan jawab. Siapa? Bu Seli mungkin, Bu? Ya, silakan Ibu nomor 2. Jawaban dari Ibu mengenai Terima kasih Bu Seli ya, benar ya Bu ya. Untuk asesmen diagnostik ini kita lakukan secara berkala ya Bu ya, baik di awal pembelajaran, selama pembelajaran dan nanti pada akhir pembelajaran. Baik, sampai di sini refleksi diri ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Pas, Bu. Lanjut ya Bu ya, bisa dipahami Ya. bersama ya. Oke, baik, sekarang kita lanjut. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang tujuan asesmen diagnostik ya, Bapak Ibu. Nah, secara umum sesuai namanya ya, asesmen diagnostik ya, ini bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Nah, asesmen diagnostik terbagi menjadi 2 ya Bapak Ibu. Di sini asesmen diagnostik non kognitif dan asesmen diagnosis kognitif. Tujuan dari masing-masing asesmen diagnostik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tujuan dari diagnostik non-kognitif. Yang pertama, mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Yang kedua, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah. 3, mengetahui kondisi keluarga siswa. 4, mengetahui latar belakang pergaulan siswa. 5, mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Kemudian kita lanjut untuk tujuan asesmen diagnostik yang kognitif. Jadi tujuannya diantaranya 1, mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. 2, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. 3, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu sebelum saya lanjut? Ya, Bu. Lanjut ya, tidak ada ya. Baik, kalau tidak Ya. ada di sini saya akan membentuk kelompok ya, nanti dibagi 2 kelompok yaitu asesmen.
Ya, di sini nanti kelompok 1 saya berikan pada Bapak Aziz dan Bu Seli membahas tentang diagnostik non kognitif. Kelompok 2 oleh Bu Desmi mengenai diagnostik kognitif. Baik, ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Jelas, Bu. Oke, silakan dikerjakan langsung ya Bapak Ibu. Nanti dibuat PowerPoint dan di share screen. Baik, Bapak Ibu, sudah habis waktunya. Silakan siapa yang mempresentasikan terlebih dahulu. Bapak Aziz mungkin untuk kelompok 1 mewakili mengenai diagnostik non kognitif. Iya Bu, iya Bu. Bisa di share screen. Sudah siap? Iya Bu. Oke, baik Bapak, kami tunggu. Sudah kelihatan Bu? Ya, siap Bapak, sudah kelihatan. Silakan bisa dimulai. Ibu, baiklah. Akan diperbesar lagi bisa Pak? Ini sudah besar Bu. Oke, baik. Yuk, silakan Bapak. Baiklah, terima kasih. Saya dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diagnostik kognitif, non kognitif. Asesmen diagnostik non kognitif dilakukan di awal pembelajaran untuk mengenali hal-hal seperti berikut. Yang pertama, kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Yang kedua, aktivitas siswa selama belajar di rumah. Yang ketiga, kondisi keluarga dan pergaulan siswa. Yang keempat, gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Adapun tahapan-tahapan dalam melaksanakan asesmen diagnostik non-kognitif, yang pertama, persiapan, kedua, pelaksanaan, dan yang ketiga, tindak lanjut. Di sini ada contoh kegiatan persiapan. Yang pertama, siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Kemudian, ajukan pertanyaan kepada siswa. Yang pertama, apa yang sedang kamu rasakan saat ini? Yang kedua, bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah? Terus yang kedua, buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Terus siapkan pertanyaan kunci seperti berikut. Yang pertama, apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah? Kemudian, apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah? Yang ketiga, apa harapanmu? Kemudian ada contoh kegiatan pelaksanaan. Di sini meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Bisa dengan cara bercerita, meminta siswa bercerita, kemudian menulis dan menggambar. Di sini ada strategi tanya jawab pada asesmen diagnostik non kognitif. Pertama, pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami. Kedua, menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Yang ketiga, memberikan waktu untuk berpikir pada siswa sebelum menjawab pertanyaan. Pada saat siswa menjawab pertanyaan, kita memberikan penguatan. Yang kedua, berikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam pengetahuan siswa. Yang ketiga, mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang. Terus saat siswa bertanya balik, langsung menjawab pertanyaannya. Yang kedua, membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaannya sendiri. Saat siswa menjawab pertanyaan, kita mencoba mengarahkan kembali pertanyaannya. Yang kedua, parafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami. Kemudian menunggu beberapa saat. Di sini kegiatan tindak lanjut. Yang pertama, identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ajak berdiskusi empat mata. Yang kedua, menentukan tindak lanjut dan
mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan. Yang ketiga, ulangi pelaksanaan asesmen non-kognitif pada awal pembelajaran. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, Bu. Cukup sekian. Terima kasih, Bu, ya. Baik, Mungkin terima ada kasih yang Bapak ingin Aziz. ditanya, Bu. Ya, gimana Pak Aziz? Mungkin ada dari kelompok lain yang ingin bertanya atau menyanggah Oke, atau memberi masukan. kelompok 2, ada pertanyaan dari apa yang disampaikan oleh Pak Aziz mengenai diagnosis non-kognitif? Jelas, Bu. Udah jelas ya Bu Desmi ya. Baik, di sini kita Ya. sepakati bersama bahwa asesmen diagnostik non-kognitif ini pada intinya menanyakan atau menggali tentang latar belakang siswa saat pembelajaran ada di rumah gitu ya. Baik, untuk yang kelompok 2 silakan Bu Desmi mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Ya. Udah, Bu. Udah muncul layarnya? Belum, Bu? Oh, belum. Oke, sudah OTW. Sudah? Sudah, tidak. Udah, Bu. Oke, siap. Oke. Silakan, Bu. Ya, terima kasih untuk kesempatan. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang asesmen diagnostik kognitif. Ya, asesmen diagnostik kognitif itu bertujuan mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Asesmen diagnostik ini bisa berupa asesmen formatif maupun asesmen sumatif. Dan ada 3 tahap dalam melaksanakan asesmen diagnostik kognitif ini. Yang pertama, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, tahap diagnosis, dan tindak lanjut. Kemudian di sini ada contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaan, yaitu pertama buat jadwal pelaksanaan asesmen, kedua identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kemendikbud, kemudian yang ketiga susun pertanyaan sesederhana yang meliputi 2 pertanyaan sesuai kelasnya, 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas, 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawahnya. Kemudian ada contoh kegiatan tindak lanjut. Yang pertama, lakukan pengolahan hasil asesmen dengan cara buat penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Kemudian dihitung rata-rata kelas. Yang kedua, bagi siswa menjadi 3 kelompok. Kemudian lakukan penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Kemudian yang terakhir, ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Kemudian contoh perencanaan soal hingga tindak lanjut. Ya, di sini ada contohnya dalam mata pelajaran matematika. Di situ kelas 3 SD ya. Tujuan pembelajaran yang dites yaitu menjelaskan dan menentukan panjang, berat, dan waktu yang dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, kemudian prasyarat dari tujuan pembelajaran, mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya. Di situ ada tampilan contoh soalnya. Nah, di sini jawabannya. Jadi yang menjawab A itu skornya yaitu paham utuh yang menjawab A. Paham utuh, tindak lanjutnya yaitu pembelajaran dapat dilanjutkan pada KD berikutnya tentang hubungan antar satuan baku panjang, berat, dan waktu, serta data dan penyajiannya dalam diagram gambar di kelas 3. Kemudian yang menjawab B itu skornya paham sebagian,
Dan yang menjawab C tidak paham. Tindak lanjutnya yaitu ukur baku panjang seperti mistar, meteran, dan lain-lain. Jadi mungkin itu menurut kelompok kami tentang asesmen diagnostik kognitif. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Desmi. Mungkin dari kelompok 1 ada yang mau menambahkan atau menyanggah? Nggak ada masukan untuk kelompok 2? Ada pertanyaan dari kelompok 1? Cukup, Bu. Cukup ya, baik. Ya, betul sekali ini tadi untuk yang diagnostik kognitif ya, pada intinya di sini kesimpulannya untuk diagnostik itu adalah kognitif itu adalah untuk menilai kemampuan anak ya yang nantinya akan dipilah atau dikelompokkan menjadi 3 yaitu dari paham, paham sebagian dan tidak paham. Di mana nanti yang paham akan melanjutkan ke KD berikutnya atau ke pembelajaran berikutnya, kemudian yang paham sebagian ataupun yang tidak paham nanti akan diadakan remedial atau pengayaan, seperti itu. Baik, kita lanjut kalau ada pertanyaan. Di sini kolaborasi sudah kita laksanakan dan yang terakhir ini saya memberi tugas Bapak Ibu semuanya secara individu ya. Di sini ada lembar kerja LK demonstrasi kontekstual. Di sini Bapak Ibu kami minta untuk membuat rancangan asesmen diagnostik non-kognitif dan kognitif sesuai tujuan dan tahapan asesmen diagnostik. Ya, Bapak Ibu memiliki kebebasan untuk merancang kegiatan asesmen sekreatif mungkin. Ini nanti silakan dibuat, bisa Word, bisa bentuk PPT, nanti di share screen ya saat presentasinya. Secara individu ya Bapak Ibu ya, ini tugasnya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Oke? Tidak, Bu. Ya, kalau tidak ada silakan Bapak Ibu untuk langsung mengerjakan. Baik, sudah ada yang selesai? Ada yang mau mempresentasikan? Silahkan. Baik, Bu Seli. Silakan. Sudah, Bu. Ya, sudah, Bu. Ya, sudah, Silakan Bu Bu. Seli.
Baik, terima kasih Bu Sally untuk jawaban dari Bu Sally. Ada? Cukup, Bu. Tidak ada ya Bapak Ibu ya, cukup ya. Oke, berarti di sini sudah kita pahami bersama ya. Jadi kalau saya lihat ya di sini kesimpulannya Bapak Ibu di sini sudah memahami mengenai apa itu asesmen diagnostik baik yang kognitif maupun kognitif, di mana Bu Sally sudah mempresentasikan hasil rancangannya dan sudah sesuai dengan apa yang kita bahas di awal tadi ya mengenai teori pembuatan tentang pertanyaan mengenai asesmen diagnostik kognitif maupun non kognitif. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada diskusi lagi, mungkin kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Silakan untuk Bapak Aziz memimpin doa terlebih dahulu. Monggo Bapak Aziz. Pak Aziz, suaranya tidak terdengar. Pak Aziz, belum terdengar suaranya, mungkin headsetnya. Halo. Nah, halo Pak Aziz, ya sudah terdengar. Silakan Pak Aziz. Iya, Bu. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita mengakhiri proses pembelajaran ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, agar ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Pak Aziz, Bapak Ibu semuanya. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan di sekolah masing-masing. Itu aja dari saya selaku fasilitator. Orang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Sally, Bu Desmi, Pak Aziz. Bu cek, 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 cek.